Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk Bu Ratna Dwi Jayanti, SEMM, selaku dosen mata kuliah Manajemen Strategik Prodi Akuntansi KS2 2019. Dan tidak lupa saya ucapkan juga selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Apa kabar teman-teman semua? Serta terima kasih untuk Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman semua yang sudah online melihat penjelasan kelompok kami untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah Manajemen Strategik melalui streaming YouTube. Nama saya Anggi Aryani Putri, saya mahasiswi STIE PGRI Dewantara Prodi Akuntansi. Saya tidak sendiri, kali ini ada teman-teman saya dari kelompok 5 yang sangat saya apresiasi atas kerjasamanya. Yang pertama ada Winih Nisaul Murodah, Muhammad Ridho, Lulu Amalia, dan Pratya Awin Konita Putri. Sebelum kami presentasi menjelaskan materi dari kelompok kami, namun sebelum itu, saya punya sebuah quotes. Pendidikan bukan hanya persoalan ke kampus lalu mendapat ijazah, tetapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Maka, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai implementasi strategik isu-isu manajemen dan operasi. Pada slide pertama, hakikat implementasi strategik ada dua. Yang pertama yaitu formulasi strategik. Memfokuskan pada sumber daya yang akan digunakan, memfokuskan pada efektivitas, proses intelektual, membutuhkan keterampilan intuitif dan analisis, serta mengkoordinasi beberapa individu dalam organisasi. Dan yang kedua ada implementasi strategik, yaitu memfokuskan pada sumber daya yang digunakan selama organisasi berjalan, memfokuskan pada efisiensi, proses operasional, membutuhkan keterampilan motivasi dan kepemimpinan, serta mengkoordinasi seluruh individu dalam organisasi. Kemudian selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi implementasi manajemen strategis. Yang pertama yaitu ada kebijakan. Kebijakan merupakan pedoman, metode, prosedur, aturan, bentuk, dan praktik administratif spesifik yang ditetapkan untuk mendukung dan mendorong upaya menuju pencapaian tujuan tersurat. Kedua, alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya merupakan kegiatan utama dari manajemen strategis. Ketiga, manajemen konflik. Konflik dapat lahir di mana saja, kapan saja, dan melibatkan siapa saja dalam manajemen strategis. 3 pendekatan dalam manajemen konflik. 1. Penghindaran atau avoidance, yaitu pengabaian persoalan dengan harapan konflik akan selesai dengan sendirinya. Kedua, diffusi atau diffusion, tidak menekankan perbedaan antar pihak yang berkonflik, kompromi maupun mediasi. Dan yang ketiga ada konfrontasi, mempertukarkan pihak-pihak yang berkonflik sebagai pembelajaran. Kemudian ada kecocokan struktur dan strategi. Struktur akan mempengaruhi alokasi sumber daya. Ciri-ciri struktur yang tidak efektif, yang pertama yaitu ada terlalu banyak hierarki. Kedua, terlalu banyak rapat yang diikuti oleh terlalu banyak peserta. Dan yang terakhir ada terlalu banyak tujuan yang tidak dapat dicapai. Kelima, restrukturisasi dan reengineering. Restrukturisasi pada dasarnya merupakan kegiatan mengurangi struktur yang ada dalam organisasi. Kemudian reengineering, rekayasa ulang, menyangkut menyusun ulang atau merancang ulang tugas kerja dan proses demi peningkatan atau perbaikan biaya, kualitas, layanan, dan kecepatan. Secara teoritis, potensi konflik pada proses reengineering lebih kecil daripada restrukturisasi. Dan yang terakhir yaitu ada gaji dan strategi. Tidak
ada hubungan yang pasti antara sistem penggajian dengan kinerja strategi. Akan tetapi, merupakan bonus atas pencapaian tujuan tahunan dan tujuan jangka panjang merupakan hal yang lazim. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengapa perubahan organisasi gagal. Yang pertama, karena semua orang memandang perubahan sebagai tujuan ketimbang sebagai sebuah proses yang memerlukan perencanaan, persiapan, manajemen proyek, dan perhatian yang konsisten. Yang kedua, yaitu visi tentang tujuan jangka pendek maupun jangka panjang tidak jelas. Yang ketiga, yaitu meninggalkan program perubahan organisasi sebelumnya yang gagal karena penanganan buruk, menciptakan budaya skeptik, dan cenderung menghindari resiko. Yang keempat yaitu gagal memberikan dukungan, pelatihan, dan keterampilan yang diperlukan yang memungkinkan karyawan mampu beradaptasi dan menyelesaikan diri atas perubahan organisasi. Yang kelima yaitu kurangnya komunikasi menyangkut perubahan, termasuk misalnya memberi informasi pada karyawan terlalu berharap, yang beresiko tumbuh kembangnya gosip-gosip. Yang terakhir yaitu terlalu mengupayakan fokus perubahan secara sempit pada satu aspek organisasi dan mengabaikan keterkaitannya pada kehidupan organisasi. Selanjutnya yaitu ada 8 kesalahan manajer dalam memimpin perusahaan. Yang pertama yaitu tidak mampu menandaskan a sense of urgency. Yang kedua yaitu tidak mampu menciptakan koalisi pemandu yang kuat atau powerful building coalition yang terdiri dari orang-orang kunci yang mampu bekerja sama dalam tim atau sebagai agen perubahan dan memimpin upaya perubahan tersebut. Yang ketiga yaitu tidak memiliki visi untuk mengarahkan upaya perubahan dan gagal mengembangkan strategi yang diperlukan dalam pencapaiannya. Yang keempat yaitu kurang berhasil mengkomunikasikan visi baru dan tak mampu memberi teladan dalam menunjukkan perilaku baru yang dibutuhkan bagi perusahaan. Yang kelima yaitu tidak mampu mengatasi hambatan bagi terwujudnya visi baru atau terutama disebabkan oleh yang disebut penulis lain sebagai cultural lag. Yang keenam yaitu kurang sistematis perencanaan dan menciptakan beberapa kemenangan jangka pendek sebagai tanda tercapainya perbaikan kinerja atau kurang memberi pengakuan dan penghargaan bagi karyawan yang terlibat. Yang ketujuh yaitu mengumumkan kemenangan terlalu cepat yang bisa berdampak matinya momentum atau berhentinya proses perubahan dan kembalinya tradisi lama. Yang terakhir yaitu tidak mampu menancapkan perubahan pada budaya perusahaan. Selanjutnya yaitu tahap-tahap manajemen perubahan. Yang pertama yaitu tahap identifikasi perubahan. Pada tahap ini, seseorang atau kelompok diharapkan dapat mengenal kebutuhan perubahan dan mengidentifikasi tipe perubahan. Yang kedua yaitu tahap perencanaan perubahan. Pada tahap perencanaan perubahan, harus dianalisis mengenai diagnosis situasional teknik, pemilihan strategi umum, dan pemilihan. Dalam proses ini perlu dipertimbangkan adanya faktor pendukung sehingga perubahan dapat terjadi dengan baik. Yang ketiga yaitu tahap implementasi perubahan. Pada tahap implementasi perubahan, di mana terjadi proses pencairan, perubahan, dan pembekuan yang diharapkan apabila suatu perubahan sedang terjadi, kemungkinan timbul masalah. Yang keempat yaitu tahap evaluasi dan umpan balik. Untuk melakukan evaluasi diperlukan data, oleh karena itu dalam tahap ini dilakukan pengumpulan data dan evaluasi data tersebut, di mana hasil dari evaluasi ini dapat diumpan balikan pada tahap 1 sehingga memberikan dampak pada perubahan yang diinginkan berikutnya. Kemudian, taktik mengatasi penolakan perubahan. 1. Pendidikan dan komunikasi. Bahwa manajemen memberikan penjelasan secara tuntas tentang latar belakang, tujuan, akibat dari diadakannya perubahan kepada semua karyawan. Untuk yang kedua, partisipasi. Manajemen mengajak serta semua pihak untuk mengambil keputusan. Pimpinan hanya bertindak sebagai fasilitator dan motivator. Yang ketiga, memberikan kemudahan dan dukungan.
Manajemen memberikan suatu bentuk konseling kepada karyawan yang mengalami ketakutan atas terjadinya perubahan. Yang keempat, negosiasi. Manajemen memberikan alternatif atau solusi kepada karyawan. Yang kelima adalah paksaan. Manajemen menggunakan taktik terakhir adalah paksaan. Kemudian, mengelola lingkungan hidup. Mengelola lingkungan hidup ada dua, yaitu A. Grand Product. Pertemuan The Business for the Environment Global Summit 2011 di Jakarta baru saja berakhir. Indonesia dituntut untuk segera memasuki era revolusi industri hijau. Jika tidak, Indonesia akan mengalami penurunan daya tarik. Tujuan investasi langsung perusahaan multinasional. Perusahaan-perusahaan multinasional kini mengutamakan teknologi industri hijau dalam setiap keputusan bisnisnya. Komitmen perusahaan multinasional terhadap keberlanjutan lingkungan ini membutuhkan dukungan produksi hijau untuk menghasilkan produk-produk hijau. Dengan demikian, perusahaan hijau, proses produksi juga hijau, sehingga hasilnya adalah produk hijau. Untuk yang kedua, B atau ISO 14000. ISO 14000 adalah standar internasional tentang sistem manajemen lingkungan yang sangat penting untuk diketahui dan dilaksanakan oleh seluruh sektor industri. Pada prinsipnya, sistem standar ini ingin menampung tuntunan masyarakat akan satu sistem standarisasi di bidang lingkungan agar syarat-syarat lingkungan yang ditetapkan oleh negara-negara di dunia tidak menghambat perdagangan. Kendati demikian, aturan ini tetap bersifat sukarela. Audit lingkungan hidup. Audit lingkungan hidup adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha atau kegiatan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap persyaratan hukum yang berlaku dan kegiatan yang bersangkutan. Audit lingkungan hidup sesungguhnya terdiri dari berbagai jenis audit yang diterapkan untuk kepentingan dan tujuan yang khusus, seperti audit untuk kajian efisiensi penggunaan energi atau energi audit. Ada lagi audit produksi bersih atau cleaner product audit dan sebagainya. Selanjutnya yaitu menciptakan budaya yang mendukung strategi. Para perencana strategi harus berusaha untuk melestarikan, menekankan, dan membangun berdasarkan aspek-aspek budaya yang ada, mendukung strategi baru. Shane menunjukkan bahwa elemen berikut ini sangat bermanfaat untuk mengaitkan budaya dengan strategi, yaitu yang pertama, pernyataan kriteria yang digunakan untuk merekrut, menyeleksi, mempromosikan, mengeluarkan, memensiunkan. Dan yang kedua yaitu mendesain ruang, serambi, dan bangunan. Yang ketiga memberikan teladan, ganjaran, dan pelatihan oleh pimpinan. Yang keempat, apa yang diperhatikan, diukur, dan dikendalikan oleh pimpinan. Yang kelima yaitu sistem kompensasi dan status, serta sistem promosi yang tegas. Kemudian yaitu mengenai mengelola budaya organisasi. Budaya organisasi yang mempengaruhi strategi dapat dibentuk dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu filosofi pendirian organisasi. Yang kedua desain ruang dan bangunan. Yang ketiga memberi teladan, pengajaran, pelatihan oleh pimpinan. Yang keempat sistem kompensasi dan status. Yang kelima kisah, legenda, mitos, dan perumpamaan mengenai orang-orang dan kejadian penting. Yang keenam, apa yang diperhatikan, diukur, dikendalikan pimpinan. Dan yang terakhir, yaitu reaksi pimpinan terhadap peristiwa penting. Kemudian, strategi produksi. Secara garis besar, proses produksi adalah kegiatan mengolah masukan, yaitu input sumber daya produksi, dalam proses dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan keluaran atau output, barang maupun jasa, yang sesuai dengan ketentuan. Kemudian dengan demikian, maka kegiatan usaha jasa seperti dijumpai pada perusahaan angkutan, asuransi, bank, pos, telekomunikasi, dan sebagainya menjalankan juga kegiatan produksi.
Kemudian strategi operasi merupakan penjabaran dari strategi bisnis atau korporasi, sehingga 5 kategori keputusan yang telah diuraikan di atas dapat diambil secara tepat dan konsisten. Dan yang terakhir yaitu strategi operasi terdiri dari 4 komponen, yaitu misi, kompetensi, tujuan, dan kebijakan. Saya akan menjelaskan tentang just in time. Just in time merupakan suatu filosofi yang berfokus pada upaya untuk menghasilkan produk dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan pada tempat dan waktu yang tepat. Just in time berarti bahwa dalam suatu rangkaian proses produksi, suku cadang yang diperlukan untuk perakitan tiba pada ujung lini rakit yang waktu yang diperlukan dan hanya dalam jumlah yang diperlukan. Perusahaan yang menerapkan sistem ini pada seluruh lini produksi dapat mendekati persediaan nol. Tujuan utama just in time: zero defect, tidak ada barang yang rusak. Zero setup time, tidak ada waktu setup. Zero load exercise, tidak ada kelebihan load. Zero handling, tidak ada penanganan. Zero queues, tidak ada antrian. Zero breakdowns, tidak ada kerusakan mesin. Dan yang terakhir, zero lead time, tidak ada lead time. Masalah-masalah sumber daya manusia saat penerapan strategi manajemen sumber daya manusia. Dalam usaha pencapaian tujuan perusahaan, permasalahan yang dihadapi manajemen bukan hanya terdapat hanya pada bahan mentah, alat-alat kerja, mesin-mesin produksi, uang, dan lingkungan kerja saja, tetapi juga menyangkut karyawan, sumber daya manusia, yang mengelola faktor produksi lainnya tersebut. Karyawan baru yang belum memiliki keterampilan dan keahlian dilatih sehingga menjadi karyawan yang terampil dan ahli. Apabila dia dilatih lebih lanjut, serta diberikan pengalaman dan motivasi, dia akan menjadi karyawan yang matang. Pengelolaan sumber daya manusia inilah yang disebut manajemen sumber daya manusia. Tiba saatnya pada tahap terakhir, yaitu kesimpulan. Implementasi strategik merupakan tahap penting untuk melihat dan mengevaluasi apakah sesuai dengan perencanaan dan target yang ada. Dengan implementasilah, manajemen strategik mampu untuk dilaksanakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan sebagaimana mestinya. Sebelum kelompok kami mengakhiri presentasi kali ini, ada quote terakhir dari saya. Orang bijak mengatakan, seorang profesional itu adalah pernah amatir pada masanya. Begitupun semua moderator handal adalah moderator yang buruk pada awalnya. So, jangan mudah menyerah, terus belajar, dan mudah-mudahan materi dari kelompok kami sangat bermanfaat untuk kita semua. Saya Anggi Aryani Putri, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, dan perihal yang sekiranya kurang jelas bisa ditulis di kolom komentar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.